Lapangan Terbang Paya Lebar, Singapura, 8 Agustus 1945. Pemimpin Gerakan Kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Hatta sedang transit dalam perjalanan ke Vietnam untuk menemui Panglima tertinggi Jepang, Hisaichi Terauchi. Tujuan kedua tokoh Indonesia tersebut menemui Terauchi adalah membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada saat transit di Singapura itu, kedua tokoh pejuang Indonesia tersebut disambut oleh massa yang mengibarkan bendera merah putih yang dipimpin oleh Ibrahim Yaakob dan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Mereka adalah tokoh-tokoh Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung, disingkat KRIS. KRIS ini memang dibentuk untuk menyongsong rencana proklamasi kemerdekaan negara baru bernama Indonesia di tanah Semenanjung Malaya dan Singapura. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, kedua tokoh Melayu Malaya menyampaikan aspirasi rakyat Malaya yang isinya menyatakan bahwa tanah Semenanjung adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia Raya. Mengapa rakyat Malaysia dan Singapura kala itu ingin bergabung dengan Indonesia? Apa yang menyebabkan gagalnya bendera merah putih berkibar di tanah Semenanjung Melayu? Sebelum lanjut menikmati video ini, subscribe channel Makna Masa dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Taiping, Perak, Malaysia, 13 Agustus 1945. Sekembali dari Vietnam, Soekarno dan Hatta singgah di Malaysia. Di sana ia bertemu kembali Ibrahim Yaakob dan kawan-kawan. Dalam kesempatan itu, Ibrahim Yaakob kembali menyampaikan bahwa kemerdekaan Malaya tercakup dalam kemerdekaan Indonesia. Mendengar keinginan Ibrahim Yaakob itu, Soekarno pun berkata, "Mari kita ciptakan satu tanah air bagi seluruh tumpah darah Indonesia." Ibrahim kemudian menjawab, "Kami orang Melayu akan setia menciptakan ibu negeri dengan menyatukan Malaya dengan Indonesia yang merdeka. Kami orang-orang Melayu bertekad untuk menjadi orang Indonesia." Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang wilayahnya mencakup seluruh bangsa Melayu direncanakan pada 24 Agustus 1945 di Jakarta. Jika ini terjadi, maka akan terwujud apa yang disebut dengan Indonesia Raya atau Melayu Raya. Indonesia Raya atau Melayu Raya adalah konsep politik yang bertujuan untuk mempersatukan Nusantara dan bangsa Melayu yang terpisah dalam wilayah koloni Britania Raya di Semenanjung Malaya dan Borneo Utara dengan Kepulauan Nusantara yang diduduki oleh Jepang menjadi satu bangsa besar dan berdaulat. Ide Melayu Raya diajukan oleh para pelajar dan alumni Universitas Pendidikan Sultan Idris, Malaya, Britania pada tahun 1920-an. Dan kemudian gagasan yang sama yang disebut Indonesia Raya diajukan oleh para tokoh politik Indonesia dari Sumatera dan Jawa. Soekarno dan Muhammad Yamin adalah tokoh politik Indonesia yang sepakat dengan gagasan Persatuan Raya ini. Akan tetapi mereka enggan untuk menyebut gagasan ini sebagai Melayu Raya dan menawarkan nama lain yaitu Indonesia Raya. Pada hakikatnya, baik Melayu Raya maupun Indonesia Raya adalah gagasan politik yang sama persis. Keengganan untuk menamai Melayu Raya karena berbeda dengan di Malaya. Di Indonesia, istilah Melayu lebih merujuk kepada suku Melayu sebagai salah satu dari berbagai suku bangsa di Nusantara. Mengapa banyak tokoh Malaysia yang menghendaki bergabungnya Malaysia ke dalam Indonesia? Alasan historis dan emosional adalah penyebab utamanya. Secara historis, wilayah Malaysia pada masa lampau menjadi bagian dari imperium kerajaan-kerajaan besar Nusantara. Sejak abad ke-8, armada Sriwijaya telah menyeberangi Selat Malaka untuk menguasai Semenanjung Malaya. Negeri Kedah menjadi bawahan Sriwijaya dan diperuntukkan sebagai tempat persinggahan pertama kapal-kapal dari Samudra Hindia. Runtuhnya Sriwijaya tidak berarti hilangnya pengaruh Imperium Nusantara di Semenanjung Malaya. Majapahit kemudian datang melanjutkan hegemoni di tanah Melayu. Dalam uraian Kakawin Nagara Kertagama, karya Pujangga Majapahit Empu Prapanca, dicantumkan wilayah-wilayah di luar Jawa yang mengakui kejayaan Majapahit.
Di Semenanjung Malaya disebutkan beberapa daerah yang sekarang menjadi bagian dari Malaysia, yaitu Pahang, Hujung Medini atau Johor, Terengganu, Muar, Kedah, Jere atau Bukit Jerai, dan Tumasik atau Singapura sekarang. Pada masa Islam, Kesultanan Malaka yang menjadi bagian penting dari sejarah Malaysia juga didirikan oleh bangsawan Majapahit keturunan Palembang. Penguasa-penguasa Nusantara menganggap Malaka adalah satu kawasan ekonomi yang integral dalam jalur perdagangan rempah. Maka tidak heran ketika kota Malaka diserang Portugis, wilayah Nusantara lain seperti Demak dan Palembang bahu-membahu membantu Malaka. Kolonialisasi bangsa Eropa selama berabad-abad kemudian memisahkan Indonesia dan Malaysia. Indonesia dikuasai oleh Belanda, sedangkan Malaysia dijajah Inggris. Kita kembali pada kisah perjalanan Soekarno dan Hatta ke Vietnam, yang ketika transit menerima aspirasi penggabungan Malaysia ke dalam Indonesia. Sekembalinya dari Vietnam dan tiba di Jakarta, kondisi politik dunia berubah secara drastis. 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan kalah dalam Perang Pasifik dan menyerah kepada negara sekutu. Indonesia yang sedang berada di bawah kekuasaan Jepang tidak jelas nasibnya. Belakangan Soekarno mengetahui kemerdekaan yang dijanjikan Jepang kepada Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi. Alasannya karena Jepang sudah terikat kesepakatan dengan sekutu untuk mempertahankan status quo atau masa peralihan di wilayah jajahannya, termasuk Indonesia. Rencana proklamasi kemerdekaan pada 24 Agustus 1945 pun buyar. Dalam kegentingan situasi ini, bangsa Indonesia akhirnya menentukan sendiri nasibnya. Tanpa restu Jepang, Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, lebih cepat dari rencana awal. Indonesia yang baru merdeka itu ternyata tidak meliputi Semenanjung Malaya dan Borneo Utara. Apa alasannya? Sebenarnya, wilayah Indonesia telah diputuskan saat sidang BPUPKI Juli 1945, 1 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan. Keputusannya, negara Indonesia yang akan merdeka meliputi bekas wilayah Hindia Belanda. Ini berarti Semenanjung Malaya tidak termasuk di dalamnya, karena wilayah tersebut tidak dikuasai Belanda, melainkan Inggris. Meskipun demikian, peluang bersatunya Semenanjung Malaya ke dalam Indonesia tetap terbuka, apalagi saat itu Semenanjung Malaya dan Indonesia berada dalam satu wilayah jajahan Jepang. Namun kalahnya Jepang dalam Perang Asia Pasifik membuat harapan itu sirna. Menyerahnya Jepang membuat Inggris berhasil merebut kembali Malaya, sementara Indonesia harus berhadapan-hadapan dengan Belanda. Ibrahim Yaakob dan sejumlah tokoh yang pro penyatuan Malaysia ke Indonesia tentu saja kecewa dengan keputusan Soekarno ini. Namun mereka menerima alasan Soekarno. Skenario kedua penyatuan Malaysia ke dalam Indonesia dirancang. Caranya, rakyat Malaysia harus terlebih dahulu mengusir Inggris dari Semenanjung Malaya dan Indonesia harus menendang balik Belanda. Jika keadaan politik dan keamanan sudah stabil, barulah pembicaraan untuk menggabungkan Malaysia ke dalam Indonesia Raya bisa dimulai. Ibrahim Yaakob bahkan memutuskan menetap dan menjadi warga negara Indonesia. Pendiri Kesatuan Melayu Muda itu berada di Indonesia sambil membangun jaringan intelijen untuk membantu kemerdekaan Malaysia dari Inggris. Pada November 1955, tokoh Malaysia Tuanku Abdul Rahman berkunjung ke Jakarta atas undangan Soekarno. Ketika itu, Tuanku Abdul Rahman dipertemukan dengan Ibrahim Yaakob. Namun ternyata kedua tokoh Malaya memiliki perbedaan pendapat. Tuanku Abdul Rahman ingin Malaya merdeka di bawah naungan persemakmuran Inggris, sedangkan Ibrahim Yaakob masih menghendaki Malaya bergabung dalam naungan Indonesia Raya. Inggris baru memberikan kemerdekaannya kepada Malaysia pada tahun 1957 dengan nama Federasi Malaya, dan Tuanku Abdul Rahman yang pro-Inggris ditunjuk sebagai Perdana Menteri pertama. Tidak seperti bangsa Indonesia yang angkat senjata melawan penjajah, Malaysia ternyata mendapatkan kemerdekaannya dengan sangat mudah. Namun proses tersebut membawa konsekuensi. Inggris tetap memiliki pengaruh yang kuat di Malaysia. Sikap para tokoh Malaysia
yang cenderung bersahabat dengan bangsa kolonial bertolak belakang dengan bangsa Indonesia yang sangat anti-kolonial. Hal ini semakin menjadi ganjalan bagi terwujudnya ide penyatuan kedua negara. Alih-alih bersatu, Indonesia dan Malaysia malah terlibat konflik yang serius pada 1963. Komando Aksi Pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi revolusi Indonesia. Impian Ibrahim Yaakob melihat tanah Malaya berada di bawah naungan Indonesia Raya tidak terwujud sampai ia menutup mata.